Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Husnul Khotimah yang soli dan solihah, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA dalam bahasan sistem ekskresi pada manusia. Proses pengeluaran atau ekskresi pada manusia terdiri dari 3 macam. Yang pertama, defekasi. Defekasi yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan makanan, yaitu berupa feses. Yang kedua, sekresi, yaitu proses pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh. Di antaranya berupa enzim dan hormon. Yang ketiga adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Di antaranya keringat, uap air, urin, dan empedu. Organ-organ ekskresi pada manusia. Yang pertama, paru-paru atau pulmo. Zat sisanya berupa uap air dan karbon dioksida. Kegiatan untuk mengetahui zat sisa yang berupa uap air diantaranya dengan cara mengembuskan napas di depan cermin atau kaca, maka kaca akan berembun atau basah. Itu membuktikan bahwa zat sisa dari proses pernapasan berupa uap air. Sedangkan kegiatan untuk mengetahui zat sisa berupa karbon dioksida yaitu dengan menyiapkan larutan air kapur yang jernih. Kemudian kita tiupkan udara atau kita embuskan napas ke dalam larutan air kapur melalui selang atau sedotan. Maka larutan air kapur yang awalnya bening atau jernih berubah menjadi keruh. Itu membuktikan bahwa zat sisa dari paru-paru berupa karbon dioksida. Organ yang kedua yaitu kulit atau intergumen. Zat sisanya berupa keringat. Selanjutnya yaitu struktur kulit. Di bawah ini terdapat gambar struktur kulit. Di sini terlihat kulit terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Ini akan kita bahas satu persatu apa-apa saja yang terdapat di dalam lapisan-lapisan kulit tersebut. Susunan kulit. Yang pertama, lapisan epidermis. Pada lapisan epidermis terdapat stratum corneum, berupa sel-sel yang mati, sering mengelupas, dan tidak terdapat sel saraf maupun pembuluh darah. Kemudian stratum lucidum, yaitu yang menggantikan stratum corneum yang mengelupas. Selanjutnya stratum granulosum, selnya berinti dan mengandung pigmen melanin, yaitu zat warna kulit. Sehingga kalau kita perhatikan, kulit manusia itu warnanya berbeda-beda. Ada yang terang, ada yang kecoklatan, dan ada kulit yang berwarna gelap. Hal itu tergantung dari banyaknya pigmen melanin yang dimilikinya. Selanjutnya stratum germinativum. Selnya membentuk sel-sel baru ke arah luar. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis diantaranya mengandung kantong rambut, di mana di dalam kantong rambut terdapat akar rambut dan batang rambut.
Selanjutnya, kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat akan menyerap air dan senyawa garam, terutama garam dapur atau NaCl dari darah yang ada di pembuluh kapiler darah, sehingga terbentuk keringat. Keringat akan masuk ke saluran kelenjar keringat, kemudian keluar melalui pori-pori. Keringat yang sudah keluar akan menempel di permukaan kulit. Keringat di permukaan kulit akan menyerap panas dari tubuh, sehingga tubuh akan tetap suhunya atau stabil. Kelenjar keringat tersebar di seluruh permukaan tubuh. Tempat yang jumlah kelenjar keringatnya lebih banyak dan rapat, yaitu terdapat di daerah ketiak, telapak tangan, telapak kaki, dan pada dahi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat diantaranya peningkatan aktivitas tubuh, contohnya setelah berolahraga. Kemudian peningkatan suhu lingkungan dan bisa juga berupa guncangan emosi. Selanjutnya, kelenjar minyak atau glandula sebasea. Kelenjar minyak menghasilkan minyak untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Berikutnya adalah pembuluh darah dan juga saraf. Yang ketiga adalah lapisan hipodermis, terletak di bawah lapisan dermis. Pada lapisan hipodermis terdapat lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh dari benturan, dan untuk menahan panas tubuh agar tetap stabil. Adapun fungsi kulit diantaranya yang pertama sebagai organ ekskresi, sehingga dihasilkan keringat. Fungsi kulit yang berikutnya melindungi tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan juga zat kimia. Selanjutnya, mengatur suhu tubuh, menerima rangsang dari luar, dan mengurangi kehilangan air. Adapun ketebalan kulit rata-rata 2 mm, kecuali di kelopak mata sekitar 0,5 mm dan di telapak kaki sekitar 6 mm. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu mengucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.